Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Jakarta International Expo Kemayoran menjadi pusat perhatian dunia e-commerce dengan digelarnya China International E-commerce Industry Expo dan Indonesia E-commerce Product Sourcing Exhibition atau CIAI IPSI 2024. Pameran yang diorganisir oleh China Council for the Promotion of the International Trade atau CCPIT ini berlangsung pada 19 September hingga 21 September 2024. Pameran e-commerce terbesar ini dibuka oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vincentius Jimadu, didampingi oleh Secretary of CPC Brands CCPIT Commercial Sub-Council Ren Guiying dan Chief Representative CCPIT Representative Office in Indonesia Li Feng. Acara ini bukan hanya sekedar tempat perusahaan menampilkan produk unggulan mereka, tetapi juga bertujuan mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Asia Tenggara. CIAI IPSI 2024 menyoroti beberapa sektor utama seperti elektronik dan gadget, fashion dan aksesoris, kecantikan dan perawatan pribadi, peralatan rumah tangga dan furniture, makanan dan minuman, serta produk otomotif dan aksesoris. Total ada 1.000 lebih merek terkemuka yang memperkenalkan produk unggulannya, baik dari Indonesia maupun Tiongkok. Selain pameran produk, acara ini juga menyuguhkan berbagai kegiatan menarik seperti fashion show dari brand internasional, seminar mengenai kebijakan impor Indonesia dan digital marketing, serta workshop dan sesi networking bagi para pelaku industri untuk menjalin kerjasama bisnis baru. Salah satu sorotan utama pameran adalah fokus pada kolaborasi. CIAI IPSI 2024 menawarkan platform bagi perusahaan e-commerce Indonesia dan internasional untuk berkolaborasi. Melalui sesi pencocokan bisnis yang terarah, acara networking yang disusun dengan baik, dan lokakarya interaktif, pameran ini menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat berinteraksi secara langsung, menggali peluang baru, dan membentuk kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Beras organik Hariku adalah hasil budidaya tanaman padi dengan metode SRI atau System of Rice Intensification yang ramah lingkungan dengan pemakaian pupuk organik serupa kompos, pupuk hijau, dan mikroorganisme lokal serta inti hama organik. Proses budidaya ini tanpa mempergunakan pupuk bahan-bahan kimia sintetik yang dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia, serta kelestarian sumber daya alam. Pemberdayaan dan pengembangan benih lokal dengan tanpa rekayasa dan genetika juga menjamin hasil beras yang bebas dari GMO atau Genetically Modified Organism. Produk beras organik hitam ini bersertifikat organik Indonesia sesuai SNI 6729-2016, sertifikat halal dari MUI, dan terdaftar di Departemen Pertanian RI. Kulit luar beras organik hitam banyak mengandung vitamin E yang dapat menangkal radikal bebas dan membantu mengurangi kolesterol jahat. Kandungan zat antosianin pada beras organik hitam memiliki banyak fungsi dari melancarkan pencernaan, menekan sel tumor, mengontrol gula darah, menurunkan peradangan atau inflamasi sehingga mempercepat proses penyembuhan jika sedang sakit dan menurunkan kadar stres oksidatif dalam tubuh. Mari kita simak bersama podcast berikut untuk lebih mengenal beras organik Hariku. Tim Eljon Media melaporkan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi dengan saya Mufid di podcast Eljon Media. Luar biasa sekali, hari ini saya sedang berada di exhibition CIAI FC 2024 dan di sini banyak sekali produk-produk dari supplier langsung mulai dari China hingga Indonesia. Dan saat ini juga di pameran ini ada beberapa produk-produk UMKM yang dikoordinasi langsung melalui Global Eagle dan Yayasan Eljon Indonesia. Salah satunya ada beras organik Hariku yang saat ini kedatangan langsung foundernya dengan Bapak Harinanto ya Pak ya. Selamat datang Pak Hari. Terima kasih Pak Mufid. Hai sahabat Eljon, apa kabar? Saya Harinanto dari beras organik Hariku. Tiada hari tanpa Hariku, itu tagline kami. Wah, tiada hari tanpa Hariku ya. Ini betul. Cukup menarik sekali nih. Berbicara terkait beras organik, mungkin kenapa sih Pak bisa tercetus gitu produk beras organik ini? Iya, sebetulnya dimulai di awal tahun 2009 Pak. Dulu tidak punya ide untuk organik, tapi siap dengan lahannya. Kami ada di daerah Boyolali. Saat ini lahan kami sekitar 345 hektar. Wow. Di sana dengan berbagai jenis beras dengan varietas lokal. Okay. Jadi kami mensuplai lokal untuk lokal dan ada sebagian juga diekspor. Kami ada beras-beras seperti ini dan juga ada kacang-kacangan, ya kacang hijau, kacang merah, dan siapa tahu sahabat Eljon kepingin untuk konsumsi untuk kacang tanah itu bisa dibuat untuk selai kacang atau selai ya, bahannya dari kacang tanah organik. Hasilnya akan enak sekali. Ini cukup bervariatif ya Pak ya. Ini betul, saya lihatnya ada 2 jenis beras juga nih.
ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri nih. Yang kanan putih, yang kiri cukup ada beragam nih ya. Kira-kira bisa apa perbedaannya, Pak? Ya, sahabat Eljon mungkin bisa merasakan untuk beras putih itu beras sehari-hari yang kita pergunakan tuh, yang kita makan sehari-hari. Cuman ini jenisnya organik. Ini adalah beras pandan organik. Itu yang putih, ya. Indeks glikemicsnya agak tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kepingin untuk nge-gym, biasanya di mana indeks glikemicsnya yang rendah, orang katakan IG yang rendah, itu pergunakan yang ini, yang mix. Ya, jadi biasanya otot kita akan lebih terbentuk dan kita nge-gym itu nggak akan perutnya menjadi sedikit buncit gitu ya. Oke, saya yakin sahabat Eljon juga sudah tahu ini bisa didapatkan di mana-mana kok ya, gampang sekali. Ya di online bisa, juga di supermarket di daerah sekitar tempat kita berada. Wah, ini luar biasa sekali, pemasaran sudah luas sekali ya Pak ya. Ada di mana-mana Pak. Ini saya lihat nih, wangi, gurih, sehat, dan pulen. Ini bisa jadi salah satu daya tarik mungkin ya dari produk beras organik ini ya Pak ya? Betul, betul sekali. Jadi kalau kita kepingin untuk hidup lebih sehat, mulailah dengan konsumsi produk-produk organik. Setuju. Ya, salah satunya adalah beras organik Hariku. Hariku ya, sahabat Eljon ya, jangan lupa nih. Ini bisa ditemukan dimanapun, jadi sekitar supermarket terdekat mungkin ya? Iya. Ya Pak ya? Banyak di supermarket, mungkin ya saya bisa sebut kayak di umum di Jakarta, di Kelapa Gading, Diamond Supermarket, atau di semua Market City Supermarket, atau mungkin di pasar-pasar konvensional atau pasar-pasar modern, itu juga bisa didapat. Tuh. Dan pastinya dicari ya mereknya Hariku. Jangan salah ya, Hariku gitu. Ini karena beras organik yang saya rasa masih belum banyak ya Pak di Indonesia ini, beras-beras organik yang seperti Hariku ini. Ya benar, kita mungkin belum terbiasa dengan produk-produk organik, tapi generasi yang baru sekarang Mas Mofit itu sudah lebih banyak, lebih sadar tentang kesehatan, pola hidup yang sehat. Jadi kita bisa memulai, semua sahabat dari Eljon bisa memulai hidup sehat dengan konsumsi beras organik. Salah satunya adalah beras organik Hariku. Wah luar biasa, ini bisa menjadi salah satu ilmu juga ya buat sahabat Eljon di rumah, dan sahabat Eljon di rumah mungkin juga mulai harus aware gitu. Mungkin yang sekarang masih berpikir apa sih itu organik gitu, mungkin bisa dicobain dulu nih beras dari Hariku. Selain beras juga ada kacang-kacangan nih sahabat Eljon. Ada kacang tanah, kacang hijau, ada kacang merah. Ini juga variatif sekali dan pastinya mungkin bisa ditemukan di sekitar teman-teman ya. Dan kira-kira nih Pak, setelah mengikuti kegiatan ini ada harapan khusus nggak nih untuk produk-produk UMKM ya? Ya, harapan kami dari pihak UMKM, kita selalu ingin supaya berkembang dan supaya teman-teman, terutama sahabat Eljon, itu lebih mengenal produk-produk dari kita. Jadi kalau dari produk Indonesia, kita mencintai produk Indonesia, kita untuk lokal, dari lokal juga, pasti kita akan berkembang bersama. Itu saja pesan dari saya, dan semoga sahabat Eljon memulai hidup sehat dengan beras organik Hariku. Luar biasa, ini sebuah bisa dibilang ini sebuah doa harapan ya, dan mungkin kedepannya bisa diekspor mungkin ya Pak ya? Ya, siapa tahu. Amin. Semoga bisa menjadi motivasi juga nih buat sahabat Eljon di rumah untuk mulai hidup sehat dengan beras Hariku. Oke, terima kasih banyak Pak. Baik, terima telah kasih. membagikan sedikit, banyak sih sebenarnya dari produk-produk Hariku. Terima kasih banyak semuanya, dengan saya Mufid. Sampai jumpa. Sampai jumpa.